Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang node selector di Kubernetes. Pertanyaannya, kenapa butuh node selector? Apa itu node selector? Node selector itu sederhananya adalah memilih node mana. Jadi menseleksi node mana. Nah, defaultnya kan kalau saya teman-teman bikin pod ataupun bikin apapun itu ya, entah bikin pod, replication controller, replication set, daemon set, dan sebagainya, itu node-nya itu nggak bisa dipilih. Jadi ditentukan sendiri sama si Kubernetes-nya. Nah, tapi gimana pada kenyataannya nanti saat kita bikin Kubernetes cluster mungkin di production, mungkin kita akan ada istilahnya node-nya itu spesial. Kayak contohnya, tiba-tiba teman-teman pengen node-nya itu punya spesifikasi yang berbeda karena ada kebutuhan yang berbeda. Contohnya, misalnya, teman-teman punya node yang memiliki GPU atau hard disk-nya misalnya SSD. Nah, sebenarnya teman-teman bisa bikin cluster Kubernetes terpisah gitu ya. Cuma kan agak PR ya, kalau misalnya teman-teman harus bikin dua cluster, satu cluster khusus buat prosesor GPU, satu cluster lagi yang non-GPU, atau satu cluster lagi yang pakai hard disk biasa, yang satu cluster lagi yang pakai SSD, itu kan agak ribet. Nah, teman-teman sebenarnya bisa gabungin semuanya, tapi tinggal ditambahkan sebuah label di dalam node-nya. Nah, dengan menggunakan node selector, kita bisa meminta Kubernetes untuk menjalankan pod pada node tertentu, sesuai dengan label yang ditentukan. Jadi contohnya teman-teman bikin node, habis itu tambahkan labelnya, ini adalah label SSD. Atau bikin node lagi, terus tambahkan ini adalah label GPU. Nah, artinya apa? Artinya nanti ketika teman-teman bikin pod, bikin replication controller, atau replica set, atau daemon set, teman-teman bisa tentukan ini mau running di node mana. Defaultnya akan ada random ya, pemilihan node-nya. Tapi kalau teman-teman tentukan, oh ini cuma boleh di GPU, maka si Kubernetes akan cuma menjalankan pod tersebut di node yang ada label GPU-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan label ke dalam node. Jadi, teman-teman bisa menggunakan perintah kubectl label node, nama node-nya apa, terus tambahkan key sama dengan value. Jadi, contohnya misalnya, di sini kan kalau kita lihat kubectl get nodes, saya cuma punya satu ya, kebetulan. Nah, teman-teman bisa tambahkan kubectl label node, nama node-nya minikube ya. Terus di sini tinggal key value-nya. Key labelnya apa? Misalnya saja ini GPU gitu ya. GPU-nya true ya. Ini misal saja. Selesai. Nah, udah. Kalau teman-teman describe ya. Describe node minikube. Di sini harusnya ada informasi labelnya. Mana labelnya? Nah, ini label. Ini ada label, ini GPU true. Nah, sekarang teman-teman bisa deploy sesuatu di sini, terus tentukan kalau ini cuma boleh di, misalnya node-nya yang ada label GPU sama dengan true, seperti itu. Nah, ini saya sudah tambahkan beberapa template. Saya nggak akan beri contohnya karena kalau misalnya ini kebanyakan ya, takutnya kelamaan videonya. Teman-teman bisa coba aja, tapi template-nya udah saya sediakan. Contoh teman-teman bikin pod di node selector, atau bikin job di node selector, atau bikin daemon set, atau cron job, atau replica set, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat teman-teman kalau misalnya buka project-nya, project belajar Kubernetes-nya, di bagian templates itu yang belakangnya ada node selector ya, ini berarti dia ada informasi node selectornya. Contohnya saya bikin pod node selector ya di sini. Jadi cukup tambahkan node selector, terus di sini misalnya GPU true. Kalau misalnya teman-teman lain lagi, misalnya GPU SSD true seperti ini bisa. Jadi artinya nanti dia podnya akan dideploy di node yang ada label SSD-nya true. Nah, gimana kalau nggak ada? Ya kalau nggak ada nggak akan pernah jalan si podnya, jadi nggak akan pernah nyala. Jadi dia akan nungguin sampai ada node yang punya label SSD-nya true. Nah, kita akan bikin contoh saja. Contohnya
Sebelumnya kan kita punya Nginx ya. Ini ada pod. Saya akan copy, paste di sini Nginx node selector. Di sini kita tambahkan node selector. Terus di sini GPU true ya. Artinya ya kebetulan kita tambahkan node selector yang tadi yang sudah kita tambahkan GPU true. Nah, sekarang kita akan coba kubectl create min app example Nginx node selector. Enter. kubectl get pods. Nah, ini container creating. Jadi dibuat. Artinya memang ada node dengan selektor si GPU true. Sudah running. Nah, kita sekarang delete lagi. Delete pod Nginx. Di delete. Nah, sekarang kita coba buat lagi, tapi node selektornya ini SSD sama dengan true ya. Saya save. Kita akan coba buat kubectl create min app example Nginx node selector. Kita lihat. kubectl get pods. Nah, lihat ini statusnya pending. Kenapa? Karena memang tidak ada node yang punya label SSD sama dengan true. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya dia akan selalu pending sampai dia akan menemukan node yang punya label tersebut. Jadi hati-hati saat bikin pod menggunakan label selector atau apapun itu ya, replication set dan sebagainya. Kalau misalnya node-nya itu nggak ada yang menggunakan label tersebut ya, seperti ini, maka statusnya dia akan pending terus sampai nunggu ada node yang punya label tersebut. Sekarang saya hapus lagi. Sorry. Delete pod Nginx. Nah, selesai. Nah, jadi seperti itu cara teman-teman menambahkan node selector. Jadi kalau misalnya, pengennya pod ini dijalankan di node yang ada GPU-nya atau yang harddisknya SSD. Nah, teman-teman bisa menggunakan node selector. Tapi jangan lupa, sebelum menggunakan node selector, pastikan dulu teman-teman menambahkan label ke node-nya. Next, kita akan bahas tentang perintah all di Kubernetes.